nggak tahu ya. Kalau gue ditanya kenapa sih lu bisa terlibat tawuran segala macam, gue sebetulnya karena euforia gue, karena gue terbawa suasana aja. Harus Gue nongkrong nih, harus ada di kondisi itu. iya gue nongkrong, atau anak-anak lari, lo tawuran terus gue diem ya, nggak lucu kan? Ya gue ikut aja kan, meramaikan pesta itu aja ya. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Cuman di usia segitu ya kan, pergaulan gua nambah luas gitu kan. Akhirnya ya itu memang gue nggak konsen di Gocap, gue pindah ke bikin jalur baru namanya 8450 gitu. 8450 berarti Biang Lala. Berarti di tahun lo ya. 8450 itu sebetulnya udah di zaman Bedul. Di zaman Bedul. Iya, cuman Bedul hanya mempertahankan Gocap. Gocap di 8450. Cuman pas gue kelas 3, gue lebih banyak main di pangkalan, jadi gue nggak sampai ke Perumnas. Karena apa? Karena lu kedekatan lu sama budaya. Ya dulu, ya sebetulnya gini, kita punya dulu gue sama budaya kan akrab, karena kita sama almarhum budaya akrab gua, karena kita punya pacar di sekolah yang sama. anak cepet 7 kan. Jadi lu lebih cenderung ke sana. Ya iyalah, itu naluri alam kan, nggak bisa dilawan kan ini ya. Di Gocap urusannya kan lu cuma berdua sama Wendy. Hanya pilun ya. Iya, pilun sama Utai. Nah, Wendy juga sama loh. Wendy juga sama. Bucin juga. Iya, bucin. Jadi kita punya satu kepentingan yang sama, yaitu akhirnya kita nongkrongnya di pangkalan sama budaya lah. Budaya. Apa kisah yang lu nggak lupa sama almarhum budaya? Ya budaya itu, wah, gimana ya? Budaya kelas 1 udah berani dah ya. Gue tuh kenal budaya akrab ya, karena itu kelas 3 tuh kan, masuk kelas 3 atau kelas 2 kelas 3 tuh gue pernah ketangkep bareng. Oh pernah gue di Polres Jakarta Timur, karena di Kodim Guntur ya. Iya, masuk Guntur serius lu? Iya, Guntur nih gua, Budai, terus siapa lagi ya, pokoknya ada berapa orang tuh lupa, masuk Guntur, terus dioper ke Polres. Di Guntur hidung gua disentilin tuh. Pokoknya abis lah kita di Guntur, nggak usah disebutin lah, paham ya kan? Di Guntur, nggak ada obatnya dah. Gua Budai, terus dari Guntur dimasukin ke itulah, abis itu dikirim ke Polres gitu. Ini kasus yang mana nih? Kasus yang gue nyerang sekolah Tubun tuh, gua Budai, berapa orang gitu. Banyak ketangkep. Banyak, semuanya ketangkep. Gua kan waktu pas gua di nyerang Tubun nih, ribut nih. Tau ada Brimo? Bukan Brimo, tentara, PM apa kalau nggak salah ya? PM kalau nggak salah. Nah, gua PM, gua lari nih. Anak-anak lari udah PM. Cuma di persis di depan Tubun. Iya. PM itu ada. PM ngapain coba? Gua nggak tahu deh tuh. Kan biasanya Brimo kan. Akhirnya lari gue. Namanya PM fisiknya kuat kan. Nggak berhenti bos. Larinya kayak kijang. Pas lari kijang kita masuk ke ngumpet kan, masuk ke kampung-kampung tuh. Jagal. Pokoknya daerah mana gue lupa deh tuh. Masuk kita ngumpet di kamar mandi, pura-pura boker kan. Masuk kamar mandi buat. Namanya kita habis capek, rasa takut yang berlebihan, napas kita nggak teratur, kayak gitu, kayak orang ketakutan, ketangkep kita di situ, kedengeran, ditangkep, Budaya ditangkep. Nah, ada satu temen gue lupa anak elektro 312 apa 34 ya, lupa gue namanya, si Andri. Waktu pas ditangkep, karena kita kan diperorotin nih, jadi celana diperorotin begini, kita suruh jalan. Nah, dulu kan kita kalau latihan basket kan pakai pendek. Nah, si Andi kebetulan nggak pakai celana pendek, pakai kolor doang, sempaknya kendor. Di sini gue ada mana-mana, kelihatan jalan lalu. Ketawa ini Pak, nah, pas lagi kita tahu kok. Budaya, nah itu juga. Jadi lu dekat sama budaya dari situ? Iya, kenang-kenangan gue sama budaya di situ. Dekat lah gue sama budaya. Anak mana tuh Kimung. Sama Kimung? Ya Kimung. Kalau Kimung selamat. Kimung selamat.
Makanya kaget lah Bude pas berita Bude meninggal. Ya kaget lah, lama nggak ketemu ya, ya pas selesai sekolah jalanin takdir masing-masing aja udah. Sampai akhir tahunnya Meninggal ya, memang takdir lah ya kan masing-masing. Nah, apa yang cerita sama Bude itu masih selain itu? Gue pengen tahu cerita bucinya sebenarnya. Gue sih lupa tuh kayak gitu. Cuman pernah nonton bareng lah, dulu kan ada buaran teater. Oh, ya kan, gitu. ya kan. Jadi dia bangku yang mana, gue bangku yang mana. Gitu. Ya, Mas ya, gue tahu. Semoga tenang di sana. Pokoknya Bude penuh semangat. Ya, dulu kan masih ada kan buaran teater kan? Iya. Ya, buaran. Jadi kita janjian dulu masih ini, ada apa dengan cinta, ingat nggak lo ya? Kelas Dingdong Mas ya. dingdong. Rame banget tuh kita ngantri-ngantri tuh ya kan, dingdong. Ini ada cerita toh yang cerita ini mungkin dari turun ya atau tongkrongan pernah dapat bentrok sama Tubun ya. Dan kebetulan Tubun baru Tubun Bekasi katanya. Tapi kenanya di basis Gocap. Dan di situ kita melakukan dosa ya, misalnya penjarahan di Tubun ya. Ya ceritanya gimana tuh, seperti apa tuh? Karena gua dapat dari anak Bekasi di zaman lu. Lupa gue tuh. Lupa gue. Ya siapapun itu minta maaf. Iya, kita minta maaf. Ya namanya zaman dulu ya, kita nggak ngerti ya. Gue juga dulu pernah ya. Dulu kan kita masih seneng sama baju tuh C59, paham ya. Dulu gue beli topi C59 baru, lu tau sendiri kan, kalau gue topi C59 itu kan kita branded banget kan, ya. Buat kita branded kan. Baru kepake sehari, ditotok sama anak Tubun di Alfalah. Ditotok gue kelas 3 gue beli dulu, ditotok habis ditotok digebukin juga gue, dilempar juga gue dari mobil T50. Lu sendiri? Nah itu gue bilang. Oh, jadi Gocap itu ampun deh, basisnya deg-degan. Gue nggak, di Gocap itu nggak ada pilihan. Kecuali kita mau nyamar naik ini, mikrolet 32 lu nggak? Oh ada 32. Itu kita nyamar jadi anak SMA cupu tuh. Cuman kan kita diputar-putar dulu bos. Jalannya. Waduh, capeknya minta ampun. Yang cepat emang naik Gocap. Hah? Yang cepat emang naik Gocap. Iya cepet naik Gocap, cuman resikonya tuh ampun deh. Gue tiap hari tuh naik Gocap tuh deg-degannya minta ampun tuh. Makanya kita kalau ada anak-anak tuh aman gitu. Kalau nggak habis aja. Aduh, gitu. Tapi selama 3 tahun ada resiko lu apa ya? Di posisi lu terpojok atau wah gue mau mati nih, ada gak sih? Ya pernah lah, kayak kita pernah dulu mobil tuh berhenti, hujan batu tuh, orang dikelilingin anak Tubun semuanya mobil, kita ditimpukin dari luar tuh, kita cuma bisa tiarap. Ini di mana posisi? Di Klender, Bosingkong, dan kita masih sempat melindungi cewek loh. Ada cewek gitu SMA kan cantik, udah gitu. Si Wendy kan. Akhirnya kenalan. Padahal itu di tengah gempuran, istilahnya lu dibantai lah sama Tubunnya. Ya, karena itu udah jadi sarapan setiap hari ya. Jadi kita ngelihat itu tuh, orang melihat itu mungkin, wah gila nyawanya terancam. Kita ngelihat, ya konyol sih menurut gua konyol. Tapi karena setiap hari kita diperlakukan seperti itu, jadi kita nggak terlalu panik gitu kan. Ada kesempatan lah itu. Ada kesempatan ya, ada hikmahnya di sebalik semua. Maksudnya, ya namanya kena pedang, ini pala pernah, tangan. Oh kenang-kenangan. Itu kenang-kenangan lagi di jalur lah ya. Kenang-kenangan lagi di jalur. Itu dari Tubun ya. Tubun, karena kalau mau saya kan lu Tubun. Hampir 90. Kalau mau ngerasain yang lain, gua harus piknik dulu ke basis yang lain. Pernah nggak lo ngerasain basis lain? Pernah lah, gua ke 44 berarti zaman itu. Terus ke ini ke Cililitan, Widi, zamannya Bang Widi. Terus ke 300 sempat 300 kapal gitu kan, kayak gitu. Tapi paling ini yang 44 lah. 44 jalur panjang itu. Apa yang enggak?
lupa. Enggak lah, gue udah tempat-tempat itu gue berhadapan sama belter ya itu speed harus benar-benar terlalu ini ya mungkin gue nggak tahu gimana setiap STM kan punya karakternya itu kan cara tawurannya cara perangnya masing-masing kan ya gue pada saat gue berhadapan sama belter buat gue perlu Stamina. perlu penyesuaian gitu loh. Biasa gue berhadapan sama batu gue udah ngeles kalau belter enggak dia benar-benar dekat fat ngadu pedang dia gitu ngadu pedang mau bisa gitu. Terus Apa? kalau mau Poncol? Kalau sama Poncol ya gue Nembak pakai duit tuh. iya di Venas. Di Venas. Kalau sama Poncol ya gitu yang tadi. Poncol nggak mau better ya? Poncol better. Poncol itu ya itu. Dia kan jarang pakai baju sekolah SMA dia. Betul. Dia tuh kadang kita nggak bisa melihat nggak bisa bedain mana masyarakat umum mana anak Poncol gitu. Toto bolong aja gitu kan. Makanya kita kalau sama anak Poncol itu tas biasanya taruh depan. Iya. Karena emang jagonya itu. Iya. Ya itulah punya karakter masing-masing kan di situ. Nah di situ. Kalau ketemu Budaya berarti sempat bentrok sama BM dong. BM juga. Kan Budaya emang rival nomor satunya BM. Iya. BM tuh karakteristiknya hampir sama belter lah. Hampir sama dia. Dengan barang gedenya dia. Iya. Barang gede-gede. Karakter dia berani adu barang loh. Berani adu barang. Jadi punya karakteristik masing-masing. Kalau Poncol tuh kayak gitu. Kalau BM tuh sama lah kayak belter. BM hampir sama belter. Cara dia perang. Priok pernah? Priok pernah gua. Di Priok itu menurut gua itulah SMA apa namanya? SMA mana? Oh, Franciscus. Bukan tuh anak Pelita apa ya? Oh, Pelita. Jalur bebas sih. Ke Priok. Ke Manggarai. Ngomongnya Cimot pernah. Kalau Cimot gua pernah bareng ya itu dia pernah main ke Gocap, pernah gua lihat pas lagi depan sekolah tuh kayak gitu. 44 gue banyak lah teman-teman sekelas gue 44 tuh Gepeng. Oh Gepeng juga nih, Gepeng Cikarang nih. Lo sering nelpon gue. Iya, suruh tampil ya kan, agak mau ya. Nggak bisa ngomong. Ya pokoknya selamat. Jelma lah saya sekali dong. Jelma juga belum mau. Ya nanti kita kontak aja. Jelma Uci di Tambun ya? Ya Jelma sementara dari kelas 1 Reges. Kalau dari Gocap ini langsung pertama Reges ya. Dari pertama langsung Reges, dia gondrongnya selamat mulu tuh. Dia paling jago ngumpetin rambut. Jadi rambutnya dilinting kayak gila tuh. Jadi kan dia kan gondrong kan ini kan loh. Di skin belakang. Iya, di skin belakang. Gue bilang jadi rambut sama dia dilinting bener sama dia. Kalau ada operasi rambut dia aman. Ntar kalau udah bunyi ini lagi. Bu Yuliana ya. Tukang salon rasanya. Oh iya. Tapi lulus ya? Di mana? Di Bonser. Iya dong lulus, alhamdulillah gue lulus. Ngambil kuliah di Sahid. Dan akhirnya selama lu 3 tahun di Bonser, apa yang lu dapet? Ilmu lu dapet? Yang gue dapet di Bonser? Pengalaman. Kalau urusan teknis, gue memang nggak bisa gue di elektro itu. Nggak bisa. Ya, nggak ngerti gue dari pertama. Ya kan karena gue di sekolah itu yang penting gue nggak masuk pesantren aja, gue selamat dari mulut macan masuk ke mulut buaya gitu. Enggak juga. Secara pelajaran lu nggak masuk? Secara pelajaran enggak lah, karena nggak passion gue di situ kan. Gue memang nggak passion di situ, akhirnya gue cari yang lain gitu di teknik. Nggak. Yang gue dapet pergaulan, jadi diri. Yang gue dapet ya itu pelajaran hidup. Jadi gue tuh bertahan. Jadi gini loh, banyak hal-hal dalam hidup gue. Jadi gini loh, gue tuh banyak ini kayak gini kan kita berbicara sejarah ya. Nostalgia lah. Ya sejarah lah, histori. Yang gue petik itu apa? Gimana caranya kejadian-kejadian masa lalu itu nggak gue ulangi lagi di saat sekarang. Minimal ke anak gue, gitu loh.
Jadi gue pernah ngalamin hal gelap kayak gitu kan, Hal kelam lah ya. kelam lah, Zaman jahiliyah. jangan gelap gitu ya, makanya zaman nggak ada yang ngasih tahu, dicemplungin sini, cemplungin sono, kita ikut aja ya kan. Yang penting kita ikut bisa selamat aja kayak gini, alhamdulillah kita Mau pergi sekolah selamat. iya selamat, kita bisa ngobrol begini, bisa ketawa begini, gue senang banget nih. Mau kapan lu sih? Kalau dulu ya, kalau zaman dulu kan nggak tahu kan gitu, aduh masuk ke sini, ada. Nah minimal dari Bonser itu gue banyak belajar kesalahan. Memang banyak kesalahan dalam itu, tapi gue jangan sampai kesalahan yang dulu tuh gue ulangin di masa sekarang. Masalah pendidikan ya, bagaimana mendidik anak gitu loh, kayak gitu. Jadi gue nggak mau sampai terulang lagi. Dulu bokap gue, ya gue nggak nyalain bokap gue lah, itu semuanya alami aja lah jalan. Ya mungkin dulu STM memang lagi banyak dibutuhkan kan, karena banyak investor Jepang masuk ya. Banyak Industri yang membutuhkan tenaga terampil dan tenaga kerja murah ya. Ngehe banget ya. Perjalanan STM sekolahnya harus kayak gitu. Iya gitu loh. Ya karena ya gue nggak tahu ya. Kalau gue ditanya kenapa sih lu bisa terlibat tawuran segala macam, gue sebetulnya karena euforia gue aja, karena gue terbawa suasana aja. Dan harus Gue nongkrong nih. harus ada di kondisi itu. Iya, gue nongkrong. Toto anak-anak lari. Mau tawuran terus gue diem ya, nggak lucu kan? Ya gue ikut aja ya kan, meramaikan pesta itu aja ya. Sedang pesta ya kan, anak muda. Tapi bedanya lu bisa mengontrol diri. Tapi bisa kelolosan juga. Ya kontrol ya, sebetulnya ya nggak tahu ya bahasa kontrol itu seperti apa. Yang jelas bisa menempatkan, ya belum kita kontrol ya kayak gitu. Yang jelas ya gitu, lagi pesta lagi kayak gitu ya, ini aja jalanin aja, nikmatin aja gitu loh prosesnya kayak gitu. Memang kayak gitulah ya, kedepannya kita belajar lah anak-anak kita, terus kita pengen pendidikan itu yang lebih baik lah. Jangan sampai kayak zaman kita dulu lah, kita dulu udah aduh deg-degan lah gitu, kita bisa kayak gini ya kan. Nggak ada jaminan loh, nggak ada jaminan selamat, nggak ada jaminan sukses, nggak ada jaminan. Kita pokoknya terjun bebas aja udah bos, gitu. Udah gitu kadang pada saat kita lulus, kadang-kadang ya perusahaan-perusahaan besar nih kerjasama sama sekolah kita, yang ditarik yang pinter-pinter doang. Yang ikut lolos tes. Iya, yang lolos tes. Pinter juga. Iya, Nggak terlalu pinter juga. ya kan kalau yang lulus tes kan pinter. Terus yang nggak pinter mau dikemanain gitu loh. Suruh Bersaing nggak usah 3 lagi. iya, kan nggak fair kan, nggak fair. Karena kita disuruh masuk STM biar kita lulus langsung kerja. Ternyata setelah kita lulus kita nggak dapat kerja juga gitu kan. Karena itu memang udah urusan politis lah ya di atas gitu loh, urusan politis yang ikut tes segala macam. Padahal perusahaan banyak masuk ke Bonser. Iyalah, padahal banyak kan waktu itu kan, ya banyak. Nah itulah kita belajar. Artinya pendidikan buat gua ya sekarang ya yang paling pentingnya dari keluarga, dari orang tua ya. Bagaimana anak itu bisa terbentuk gitu loh, dan akhirnya bisa mandiri gitu. Nggak kayak zaman gua dulu lah gitu loh, bisa selamat aja kan, tahu kan anak-anak ada yang berakhir di penjara, ada yang seleksi alam ya. Kalau ngelihat teman-teman lulusan lain gitu, lulusan mana ya, kalau lu kerja di kantor kan SMA-nya mana les ya, kalau enggak waduh jangan ya gitu. Gue sih cerita tentang, kalau ditanya gue ceritain, cuman dijadiin pelajaran aja. Cuman kalau ada istilahnya di YouTube seperti itu jadi teringat lagi. Ya nggak apa-apa, dan itu akan jadi pelajaran gue. Gua akan ceritakan itu ke anak gua, bagaimana perjuangan ayahnya dulu gitu. Dan kalau bisa anak gua itu belajar jangan sampai mengulangi kesalahan bokapnya. Betul. Itu intinya sejarah itu. Biar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Itu aja. Anak aja sih, anak-anak. Ya anak-anak kita, dan siapapun yang lagi nonton channel lu gitu loh, yang lagi nonton channel ini gitu loh. Iya, siapapun. Kalau gue prinsipnya itu aja, biar kita nggak ngulangin kesalahan-kesalahan masa lalu, karena ya itu biar kita bisa lebih maju lagi hidup gitu. Masa kita start mau tawuran terus nggak selesai kan urusan tawuran kayak gitu. Beda dimensi juga sekarang, beda zaman.
Iya beda jam. Sekarang lagi rame lagi gitu. Ya mungkin gue sih nggak tahu ya. Mungkin gue kalau kita evaluasi pertanyaannya gini aja Bang Ilai. Dulu kenapa sih kita tawuran? Apakah kita kurang kerjaan gitu? Ataukah mungkin pemerintah nggak memberikan sarana dan prasarana untuk memberikan aktualisasi kepada remaja misalnya, nggak memberikan apa namanya ruang berekspresi misalnya seperti itu gitu loh. Akhirnya kita ekstrakurikulernya itu kita nggak tahu kita harus berekspresi kemana gitu loh. Kita kan perlu umur segitu kan kita perlu melakukan ekspresi kan. Apa karena jam pelajaran dikit? Banyak kan jam bermain. Kalau kesininya kan pagi sampai sore sekolah. Kita kan cuma 2 jam, 3 jam. Ya kalau menurut gua ruang bermain, ruang berekspresi kurang gitu. Kalau jam pelajaran banyak juga orang stres. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kita banyak ruang bermain, sarana olahraga, sarana prasarana segala macam, apa namanya, ada ya mungkin insya Allah nggak. Sebentar Bu, sebentar. Bang ini gua potong sebentar. Iya. Ya, sebentar. Udah Bu, sebentar. Ya udah lanjut. Hah? Ya. Udah potong nggak nih? Diikat tadi. Udah cut. Mau lanjut nggak? Ayo lanjut. Iya. Ya pokoknya pesan moralnya begitu ya, apa yang lo sampaikan tadi. Iya, pesan moralnya gini lah. Kalau gue sih lebih ke pemerintah lah ya. Pemerintah. Kita kan masyarakat kan bayar pajak gitu loh. Kita beli rokok ada cukainya nih. Kita beli makanan ada pajaknya segala macem gitu loh. Manusia ini kan bukan robot yang cuma mikirin perut aja. Ekonomi kita juga perlu sesuatu yang bersifat sosial kayak ruang terbuka hijau, interaksi sosial, terus semacam kayak apa sih namanya, konseling itu kan nggak pasti harus ke psikiater segala macam, kayak ruang terbuka hijau, tempat bermain. Kalau dulu inget nggak Bang, ada yang namanya bulu tangkis, lapangan bulu tangkis di mana-mana ya kan, di situ kan bisa jadi ruang aktualisasi. Sekarang bulu tangkis udah bayar, iya kan. Harusnya kan pemerintah siapin dong kayak gitu tuh, kayak sarana prasarana. Kalau yang suka berantem lu siapin aja tinju. Iya. Boxing sekarang. Ya kayak si Cimot yang larinya kenceng, kita jadiin atletik. Ya kan. Bedroom tambahin lagi gitu. Cimot larinya kenceng, gue yakin deh kalau jadi atlet sprinter menang deh tuh. Bisa juara olimpiade tuh, gue yakin. Belum dicoba aja, bener gak Bang? Iya, Cimot sehat Cimot. Ya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan, gitu loh. Kita makanya dalam artinya bukan jadi bahan evaluasi kita, tapi buat evaluasi pemerintah juga gitu loh. Karena anak muda ini ekspresinya masih tinggi, emosionalnya juga masih tinggi. Dan harus disalurkan. Dan kita punya energi besar. Lu ingat kan umur 30 gimana energi lu kan? Gitu. Coba lu bayangin kalau disalurkan dengan baik, negara bisa maju. Sekolahin kita yang benar, ya kan? Tempatkan kita yang benar gitu loh. Jadi ngelihat kita tuh jangan sebagai objek terus gitu loh, sebagai subjek gitu. Jadi kita nih masyarakat itu jangan diobjekin terus gitu loh. Jadi kita nih dilihat sebagai aset, karena anak-anak muda inilah yang akan memimpin masa depan ke depannya. Berarti kemungkinan pada saat kita sekolah ruang lingkup pemerintah yang secara tidak langsung membentuk kita seperti itu. Iya. Ruang lingkup pemerintah, ruang lingkup sosial. Ruang lingkup sosial itu kan karakter sosial secara nggak langsung terbentuk karena infrastruktur yang dibuat dari pemerintah kan. Kalau infrastrukturnya mendukung untuk membuat manusianya itu menjadi lebih kreatif, dia akan kreatif gitu loh. Ya istilahnya dengan sekarang busway dan segala macam infrastruktur, tawuran bisa minimal lah ya. Gue nggak tahu, kajiannya nggak sampai ke situ. Iya. Tapi yang jelas kayak misalnya gini, tawuran antar warga gitu loh. Pemerintah kan bisa membangun sebuah infrastruktur yang membuat gimana caranya biar warga itu tidak tawuran. Pemerintah kan sebagai pemegang regulasi, gitu. Bagaimana dia membuat satu regulasi, sebuah peraturan, sebuah undang-undang agar tidak terjadi bentrokan seperti itu atau tawuran. Ini bukan tanggung jawab istilahnya dari dekat keluarga yang dekat dulu nih, keluarga ya, yang dekat atau alumni
seperti kita, Iya. berarti pemerintah ini secara garis besarnya Harus. meminimalisir atau mentiada. Kalau bisa sih nggak ada tawuran. Nggak ada tawuran. Dibangun infrastrukturnya, apakah lapangan bulu tangkis. Dulu kita pernah juara bulu tangkis karena gue yakin, karena dulu setiap RT punya lapangan bulu tangkis. Kita main bulu tangkis nggak bayar, kita gratis gitu loh. Nah itulah kayak sarana prasarana kayak gitu menurut gue penting lah ya buat membangun karakter masyarakat yang lebih kreatif. Tergantung pemerintah nih sebetulnya pengennya anak mudanya kita nih menjadi apa gitu loh. Masyarakatnya mau jadi apa? Mau jadi orang yang kreatif, bikinin sarana kreatif. Mau jadi pelukis, bikinin ruang pamer yang banyak. Tapi tergantung si masyarakatnya juga mau memanfaatkan itu kagak kan? Tapi kalau infrastrukturnya Ada. kalau infrastrukturnya ada pasti Bang. Pasti. Lu Metro Mini lu hapus. Karena ada busway. Lu mau nggak mau lu pasti naik busway. Infrastrukturnya dulu. Kita masyarakat tergantung pemerintah. Dan kita ngikutin keadaan itu. Iya dong. Karena yang memegang regulasi itu semuanya pemerintah. Pemerintah tuh yang pegang regulasi. Kita mau lari ke kanan, pemerintah yang arahin. Kita mau lari ke kiri, pemerintah yang arahin. Pemerintah mau jadi kita kayak gimana, mau membentuk manusia kita jadi apa, pemerintah. Pemerintah punya regulasi. Masyarakat bisa apa sih Bang? Iya. Kita bisa makan aja udah syukur. Bener nggak Bang? Iya betul. Masyarakat mau jadi tukang ojek, dibikinin Gojek. Jadi tukang ojek semuanya ya. Ya, gue berbicara masalah satu mantan wartawan, jadi begini, panjang lebar, tapi bagus. Jadi ini salah satu yang narasumber tampil di gua yang emang, dan gue punya grup Jawara Channel, Iya. yang nanti gue bikin berkreasi untuk supaya pemerintah melihat kreasi gua. Sebagai salah satu gerakan yang orang tua ya, Iya. gua untuk minimalisir adik-adik kita untuk jadi stop tawuran. Iya. Tidak mengulangi perilaku kita. Nah, tapi itu hanya kena. Walaupun hanya kena, nggak bisa dibuang juga karena kita Oh iya, di situ. iyalah betul. Dan ini buat teman-teman basis Gocap khususnya bahwa gua berbagi kisah sama Parto sama Yudi ini bahwa selama ini kalau misalnya nongkrongnya hanya berbicara temu tangan, berbicaranya sama, jadi nggak bias ya, jadi Iya. rekam. Iya. Gitu lah, dan saatnya juga minta maaf sih sebenarnya ke Rima. Oh iya, gua juga mungkin gue punya banyak salah ya kan dulu. Namanya gue juga sering lempar batu, gue nggak tahu kena siapa gitu loh. Yang berantem segala macam ya. Dengan adanya channel Bang Diwa ini sebetulnya memberikan gue ruang minimal tuh untuk minta maaf atas silaturahmi lagi gitu loh, dan gue bisa minimal gue bisa keluar lah apa namanya unek-unek gue atau pemikiran-pemikiran gue yang terpendam kan, akhirnya gue bisa utarakan di sini gitu. Dan menurut gue channel ini bagus banget. Dan perlu dukung juga ya. Wajib lah, gue wajib dukung lah. Wajib kalau buat teman-teman Bonser, nah gitu loh. Ya. Oh, udah satu hal lagi Bang. Gue tuh pernah jadi salah satu manajer di perusahaan. Terus? Gue tuh ngiri Bang sama anak-anak UGM, sama anak-anak sekolah yang lain. Karena mereka ikatan alumninya tinggi, solid. Gue dulu pernah Bang masuk ke salah satu perusahaan, gue lihat mereka tuh kalau masuk itu semuanya satu gerbong tuh satu sekolah semuanya. Jadi dia kalau masuk masuk semuanya. Satu gerbong lah. Satu gerbong. Gue kadang miris. Gue Bonser bisa nggak ya kayak gini? Gitu. Jadi misalnya nih, gue punya kesempatan masuk ke dalam satu perusahaan dan gue jadi manajer atau jadi apa, gue pengen masukin anak Bonser, gitu. Bonser semuanya, gitu. Nah itu kan menurut gue. Dan dari perjalanan gue ada yang kayak gitu. Cuman kesempatan itu kadang-kadang diambil sama orang yang ditawarkan atau tidak. Nah itu gue melihat itu ya. Nah di situ gue ngelihat ikatan alumninya kuat, silaturahminya benar-benar terjalin. Gue pernah nanya kalau salah satu ikatan, Bang bagaimana sih lu melakukan ini kok bisa? Ya karena apa, ikatan alumninya dan datanya juga lengkap. Misalnya gini, database-nya lengkap. Jadi ada perusahaan yang membutuhkan tenaga mekanik berapa orang gitu. Nah, gue punya database tuh. Wah, Bonser nih, yang ini. Nah, gue bisa ambil. Nah, gitu. Itu gue belajar juga kayak gitu tuh. Ya, mudah-mudahan. Nah, kedepannya bisa jadi ya masukan lah ya Bang ya. Insight. Sekarang jadi pengusaha. udah gak kerja lagi. Dagang. Dan mudah-mudahan usahanya juga bisa jadi besar dan bisa merekrut atau hire Amin. yang
emang belum beruntung lah ya istilahnya. Ya sekian, Yud, makasih. Makasih banyak ya. Bisa di channel Maman kita, Bocah Channel, apa yang diutarakan sama narasumber intinya ya ini hanya nostalgia. Dia melepas kangen kepada semua alumni Gocap di basis Gocap atau angkatannya, dan apa yang disampaikannya mungkin berdasarkan perjalanan hidup dia, dan dia pengen sesuatu sampaikan di channel Maman. Ya, buat penonton yang sampai akhir nonton, jangan lupa subscribe, like, and share, dukung kami karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.